Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini amanah Allah untuk mengisi hidup dengan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Pagi ini hari Selasa 25 Agustus atau bertepatan dengan 6 Muharram 1442 Hijrah. Kita hari ini memasuki 4 Muharram 1442 Hijrah atau 6 Muharram maksud saya. Maaf. Hari ini kita memasuki 6 Muharram 1442 Hijrah atau bertepatan dengan Selasa 25 Agustus ya. Di 6 Muharram ini kita akan membahas sejumlah masalah yang sudah dikirimkan ke saya untuk dibedah, baik berkaitan dengan masalah ibadah, masalah muamalah, dan masalah-masalah lain yang akan kita bedah dari perspektif ajaran Islam. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut grup Tadarus di grup WA dengan ibu-ibu pengajian lainnya, di mana mengajinya secara bergiliran dan meneruskan. Apakah Tadarus seperti itu diperbolehkan? Mohon penjelasan. Ya. Yang namanya tadarus ya, artinya membaca secara perlahan. Yang dimaksud perlahan di sini tidak terburu-buru, lebih ke kehusyuan yang diambil. Tadarus ya, membaca. Biasanya kalau tadarus itu ayat per ayat kita baca, hari demi hari kita lewati. Semoga dalam batas tertentu kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, baca oleh kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena bacaanmu itu akan menjadi penolong. Jadi apa yang kita baca itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong. Nah, ini yang kemudian suka disebut dengan tadarus ya. Ada lagi yang disebut dengan tadabur. Kalau tadabur itu, ibu bukan hanya sekedar baca teksnya, tetapi juga berusaha memahami makna-makna yang ada di dalam teks itu. Nah, itu namanya tadabur. Tentu saja dua-duanya sangat dianjurkan. Kita baca teks ayatnya, nah tapi juga ada saat dimana kita memahami, berusaha untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Teknik cara pelaksanaan tadarus itu dikembalikan kepada kenyamanan kita. Apakah kita dengan memegang Al-Quran yang hard copy atau yang soft copy yang sekarang banyak di handphone di download aplikasi Al-Quran, Anda baca, itu boleh melakukan cara begitu, halaman per halaman. Ada yang sehari 1 halaman, ada yang sehari 10 halaman, ada yang sehari sejuz, silahkan saja ya. Diserahkan kepada kemungkinan dan ketersediaan waktu serta kesungguh-sungguhan kita. Nah, sekarang ini ada suatu upaya untuk menjaga keistiqomahan. Bikinlah WA group 10 orang ya. Mula-mula Ibu Ani baca 5 ayat, Ibu Tita 5 ayat, Ibu Hani 5 ayat. Boleh enggak begitu? Yang penting kan Ibu baca. Nah, adapun berapa pahala yang didapatkan ya sebesar jumlah apa yang kita baca. Karena Nabi mengatakan kalau kamu baca Al-Quran Alif Lam Mim
untuk setiap huruf yang kamu baca, kamu dapat pahala. Jadi Bu, kalau dengan grup WA Ibu itu bergantian, ya, atau grup Zoom bisa, ya, berlima, walaupun fisiknya berjauhan, lalu yang satu baca, yang satu dengar. Setelah satu halaman, ibu yang satunya melanjutkan. Setelah satu halaman, ibunya yang satu melanjutkan. Jumlahnya 5 orang. Boleh tidak? Boleh. Itu kan namanya kebaikan. Kalau berbuat baik, berbuat amal soleh, selama itu ibadah ghair mahdoh, ya tentu di situ kita bisa lakukan, ya. Jadi kalau menurut hemat saya, grup WA Tadarus Quran itu lebih untuk menjaga istiqomah, ya. Sebab ada yang saling mengingatkan. Dan memang di dalam beramal itu yang susah adalah istiqomah. Makanya Nabi mengatakan i'malu ala ma tutiqun. Lakukanlah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Fa innallaha la yamallu hatta tamal. Allah itu tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Wa anna ahabbal a'mal adwamu hawain qalla. Dan amal yang Allah suka adalah yang istiqomah sekalipun sedikit. Nah, untuk menjaga keistiqomahan itu, konsistensi itu, keberlangsungan itu, boleh dengan banyak cara. Boleh dengan grup WA, boleh dengan grup pengajian langsung, silahkan saja, ya, selama itu tidak menyalahi aturan agama, dan ini tidak menyalahi aturan, ya. Silakan teruskan karena itu satu kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau almarhum masih punya hutang, tapi orang yang memberikan hutangnya sudah meninggal? Kita tidak tahu ahli warisnya, karena rumahnya pun kita tidak tahu. Apakah bisa melunasi hutangnya dengan cara memberikan wakaf atas namanya? Jazakallah khairan katsira Ustaz. Amin, ya. Ya. Tentu saja itu milik almarhum, uang itu. Jadi kalau Anda yakin bahwa orang tua kita, saudara kita, ya, meminjam dari seseorang dan orang yang dipinjaminya sudah wafat, bahkan tidak diketahui keluarganya, akhirnya Anda mewakafkan uang almarhum itu, ya, uang yang dipinjami itu, dan atas namanya. Apakah dia akan mendapatkan pahala? Ya tentu saja mendapatkan pahala, karena itu harta almarhum, kan. Itu kan harta almarhum. Saya punya hutang sama teman. Nah, teman saya meninggal dan saya tidak tahu keluarganya di mana. Udah aja lah, hutang saya yang 1 juta itu saya bayarkan atas nama almarhum. Kenapa atas nama almarhum? Karena itu sebenarnya harta bukan milik saya, milik almarhum. Boleh tidak? Ya tentu sangat-sangat boleh. Jadi kebaikan enggak? Insya Allah itu jadi kebaikan karena itu adalah hartanya beliau, ya, hartanya almarhum yang kita gunakan untuk kebaikan. Nah, itulah bagian dari amalan soleh kita. Satu, kita membayar hutang. Yang kedua, kita menggunakan uang itu untuk kebaikan almarhum. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada yang ada pertanyaan yang mirip begini. Ustadz, saya dapat warisan dari orang tua saya. Alhamdulillah saya merasa bahwa kehidupan saya sudah bagus. Nah, boleh enggak harta warisan itu saya wakafkan atas nama almarhum? Apakah almarhum dapat pahala kebaikan? Ya tentu saja dapat, dan itu boleh. Coba Anda lihat dalam Sahih Bukhari, ada orang yang datang kepada Nabi, dan itu ada beberapa hadis. Ada yang datang kepada Nabi SAW, dan dia bercerita, ya Rasulullah, orang tua saya itu meninggal saat saya sedang ada di luar kota. Saya ingin berbuat baik kepadanya. Apakah ada
pahala kebaikan untuk orang tua saya kalau saya bersedekah atas namanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, persaksikanlah, sesungguhnya kebun kurma yang akan berbuah ini saya wakafkan atas nama ibu saya. Nah, jadi jelas sekali kalau misalnya Anda mendapatkan warisan dari orang tua dan Anda merasa alhamdulillah saya ada rezeki, jadi warisan dari orang tua saya biar saya wakafkan saja atas nama orang tua, karena dialah yang berjuang mencari harta itu. Tentu ini bagian dari kesolehan anak. Karena anak yang soleh itu cirinya kalau orang tuanya sudah wafat, dia melakukan 4 hal. Ini ciri anak yang soleh. 1, selalu mendoakannya. Ya, apakah kita termasuk anak yang soleh? Coba perhatikan, kalau orang tua kita sudah wafat, 1, ya, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya, ya, wal istighfaru lahuma, mendoakan dan memohonkan ampunan. Itu ada di 1 poin, mendoakan dan memohonkan ampunan, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah melaksanakan janjinya atau mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga adalah meneruskan kebiasaan baiknya. Yang keempat adalah bersilaturahmi dengan saudara dan sahabat-sahabatnya. Itu 4 amalan yang bisa kita laksanakan. As-salatu alaihima wa infadu ahdihima, ya, melaksanakan janjinya, meneruskan kebiasaannya. Wasilaturahim allati lam tusallu illa bihima, kamu bersilaturahmi dengan saudara dan sahabat-sahabatnya. Kamu lanjutkan silaturahmi dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini bentuk amal soleh kita kepada orang tua yang sudah wafat. Dan menurut hadis riwayat Imam Bukhari adalah kita bersedekah, kita berwakaf atas namanya, menurut hadis Sahih Bukhari, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan, apakah salafi itu, apakah ajarannya benar atau tidak? Salafi, ya. Salafi itu sebuah nama yang diberikan pada sebuah gerakan dakwah. Sebenarnya setiap gerakan dakwah itu punya ciri khas. Muhammadiyah itu gerakan dakwah, ormas dalam bentuk organisasi Islam, ya, ormas. Kemudian Persis itu juga gerakan dakwah. NU juga sama, gerakan dakwah. Dan setiap gerakan dakwah itu punya ciri khas. Persis, Muhammadiyah, NU masing-masing punya ciri khas. Termasuk Al-Irsyad di dalamnya, itu juga gerakan dakwah. Jadi ada gerakan dakwah itu yang berpayungkan ormas seperti NU, Persis, Muhammadiyah. Ada yang berpayungkan yayasan seperti Yayasan Percikan Iman. Itu gerakan dakwah. Payungnya adalah yayasan. Aspek legalitasnya adalah yayasan. Ya. Percikan Iman itu yayasan, gerakan dakwah. Yayasan Istiqomah, Yayasan Al-Kautsar, yayasan banyak sekali yang berdakwah dengan payung-payung hukum yang berbeda-beda. Payung hukum yayasan, payung hukumnya ormas, termasuk juga ada yang gerakan dakwah payung hukumnya lebih kecil lagi. DKM, ya, Dewan yang mengurus masjid, itu kan juga gerakan dakwah sebenarnya. Nah, Salafi itu salah satu gerakan dakwah di mana ciri khasnya adalah berjuang
menyampaikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, setiap ustadz di Salafi itu punya ciri khas. Kalau kita lihat, ada ustadznya yang yang letterlek, ada yang moderat, kadang-kadang sama-sama satu Salafi tapi agak berbeda, ya kan? Nah, itu mungkin lebih ke gaya saja, lebih ke cara saja, tapi substansinya sama. Bahwa yang namanya dakwah Salafi adalah dakwah yang merujuk kepada salafus sholih. Rujukannya adalah apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Itu yang saya ketahui tentang Salafi, bahwa dia itu gerakan dakwah yang tentu saja semua gerakan itu ada plus minus. Ada Salafi, ada Haroki, ya kan gitu. Haroki juga gerakan dakwah, dan tidak ada sebuah gerakan dakwah yang sempurna, selalu aja ada kurang-kurangnya. Jadi dengan demikian, biarlah gerakan dakwah itu berjalan dan masing-masing saling mengcover. Ya, dakwah Salafi itu banyak kelebihannya, tapi pasti ada kekurangannya. Dakwah Haroki atau Tarbawi, ada lagi Haroki, Tarbawi, ya kan gitu. Itu ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Menurut hemat saya, setiap gerakan dakwah biarlah satu sama lain saling melengkapi. Yang penting semua orientasinya sama. Li'ila'i kalimatillah, untuk membela agama Allah. Jadi yang paling bagus adalah kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita saling menghormati dan menghargai kelebihan. Bersatu dalam hal-hal yang sama dan menghargai dalam hal-hal yang berbeda. Itulah yang paling produktif, ya, daripada misalnya satu sama lain saling menyalahkan. Oh, salah, Salafi itu salah, ya. Haroki itu salah, Tarbawi itu salah. Nah, daripada saling menyalahkan itu malah tidak produktif. Mendingan saling menghargai kelebihan dan berusaha menyempurnakan kekurangan. Karena begini, gerakan dakwah macam apapun di muka bumi ini itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kalau itu dilakukan oleh manusia, maka manusia itu pasti diwarnai dengan ketidaksempurnaan. Persis itu gerakan dakwah, banyak kebaikannya, tapi pasti ada kekurangannya. Muhammadiyah itu gerakan dakwah, pasti banyak kelebihannya, tapi pasti ada kekurangannya. NU juga begitu, Al-Irsyad juga begitu. Jadi ormas-ormas ini lebih baik kita lihat sisi positifnya supaya lebih produktif. Bahwa ada sisi kurangnya, ya sudah, namanya juga buatan manusia, ya pasti ada kurang-kurangnya. Begitu juga gerakan Salafi, dakwah Haroki, dakwah Tarbawi, saya yakin pasti punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Maka berjuanglah kita untuk menghargai kelebihannya, belajar dari kelebihannya, dan kita saling melengkapi. Saling melengkapi, karena tujuannya sama. Bagaimana kita bisa berpulang kepada Allah dengan membawa amal soleh, kan gitu, intinya begitu. Nah, sehingga ada yang bertanya juga ke saya, apakah kita harus ikut salah satu gerakan itu? Ya, sebenarnya kembali ke selera. Kalau Anda misalnya senang bergerak dalam secara resmi, ya silahkan. Tapi ada juga, saya mah yang penting dengerin itu, dengerin ini. Saya mah nggak ikut NU, nggak ikut Persis, nggak ikut Muhammadiyah. Pokoknya mah saya mah ustadz dari Persis saya dengerin, ustadz dari Percikan Iman saya dengerin, ustadz dari NU saya dengerin. Toh saya juga bisa memilih dan memilah mana yang kira-kira bisa saya amalkan. Tapi saya mah nggak jadi anggota, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau Anda bilang, oh saya mah bisalah berkontribusi dengan keahlian saya mau aktif di Persis, saya mau aktif di NU, saya aktif di Muhammadiyah, saya aktif di gerakan dakwah Salafi, dakwah Haroki, dakwah Tarbawi, ya silahkan. Kalau memang Anda punya
punya sesuatu yang bisa Anda kontribusikan gitu. Yang jelas, inni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki-laki atau perempuan, sebagian kamu dengan sebagian lain. Ingat kalimatnya, inni la udhi'u amala amilin. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku. Jadi Allah Maha Adil, tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal soleh, pasti Allah tampakkan kesolehan itu. Dan siapa yang berbuat amal buruk, maka Allah tampakkan keburukan itu. Allah hitung, Allah audit, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sebabnya ada nasihat yang sangat bagus dari Luqman kepada anaknya. Anda bisa lihat di surat Luqman, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sekiranya kamu berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baikmu, dan kebaikanmu itu ada di batu, ada di langit, ada dalam perut bumi, ya'ti bihallah, Allah akan tampakkan kebaikanmu itu. Dan sebaliknya, mithqala dzarrah itu keburukan, ada di darat, di laut, di batu, ya'ti bihallah, Allah pun akan memberikan balasannya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, sekarang ini kita bagaimana berlomba dalam kebaikan sesuai dengan kapasitas kita. Itu yang paling pokok. Berlomba dalam kebaikan, dalam amal soleh, sesuai dengan kapasitas kita. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi ada orang yang mengkhianati kebenaran, ada yang mengamalkan kebenaran yang wajibnya saja, yang pokok-pokoknya saja, orang yang minimalis begitu. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada yang berlomba dalam kebaikan. Nah, tugas kita adalah, yuk kita berlomba dalam kebaikan sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan perangkat yang ada di tangan kita. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah seorang anak boleh marah sama orang tuanya? Bagaimana marah yang tidak melampaui batas? Ya, sebenarnya yang namanya marah itu sudah ada pada diri kita. Sudah inherent, sudah menyatu dalam diri kita. Karena marah itu salah satu perangkat yang Allah berikan agar manusia bisa bertahan, bisa survive, menghadapi hidup. Ya. Nah, marah ini dia energi. Bisa proporsional energi itu. Bisa juga overdosis, terlalu berlebihan. Marah itu seperti obat. Kalau terlalu sering, maka yang dimarahi imun. Kalau terlalu banyak, maka objek yang dimarahi akan OD, overdosis. Nah, pertanyaan Anda, boleh nggak marah sama orang tua? Ya tentu saja kan boleh. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Coba perhatikan beberapa ayat ini. Apa? Wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa kul lahuma qawlan karima. Anda boleh marah, tapi hati-hati, lisan Anda tidak boleh menyakiti. Nada suara Anda tidak boleh menghinakannya. Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan bicaralah kepadanya dengan pembicaraan yang menjaga karim, menjaga kemuliaannya. Ya. Di ayat lain ada kata-kata, di ayat berikutnya wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah
rendahkan dirimu. Jadi artinya coba Anda mengalah untuk sesuatu yang tidak prinsipil. Kemudian Anda bicara, dan pembicaraan Anda tidak boleh nada ataupun kata-katanya itu menyinggung perasaan, dan selalu menjaga kehormatan orang tua. Jadi marahnya itu ada di koridor yang tadi, ya. Nah, kemudian ketika orang tua kita salah, bahkan dia mengajak kepada kemusyrikan, salah, mengajak pada kemusyrikan. Coba Anda lihat di dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika orang tuamu mengajak kepada kemusyrikan, kalau kedua orang tuamu mengajak kemusyrikan, fala tuti'huma, jangan kamu taat. Kemusyrikan itu dosa yang paling besar. Jadi termasuk akbarul kabair, mbahnya para dosa itu adalah menyekutukan Allah. Kebayang gak sama Anda, ketika orang tua itu mengajak perbuatan dosa, fala tuti'huma, jangan kamu taat, tapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan kedua orang tuamu itu dengan santun. Nah, jadi kalau Anda bertanya, Ustaz, saya boleh gak marah sama orang tua? Boleh, manusiawi itu. Tapi perhatikan yang tadi, rambu-rambunya. Cari kata-kata yang tetap menjaga kehormatannya. Tidak boleh membentak, nada suara Anda tidak boleh tinggi. Kemudian cari kata-kata yang bagus, yang tidak menyakiti. Kemudian apa? Mengalah saja untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Dan perlakukan orang tuamu itu dengan baik. Itu saya ambil dari surat Al-Isra, juga surat Luqman, ya. Sebenarnya poin-poin ini sudah saya tulis di buku saya, judulnya Muliakan Ibumu, ya. Insya Allah nanti akan kita bahas di forum bedah buku, ya. Buku yang saya tulis, Muliakan Ibumu. Karena yang kita sedang bahas sekarang adalah ketika dosa tak dirasa. Buku saya yang dibahas tiap Jumat itu bukunya berjudul Ketika Dosa Tak Dirasa. Nah, nanti begitu tamat buku tersebut, mungkin saya akan bahas buku lainnya. Salah satunya adalah buku yang berbicara tentang bagaimana kita memuliakan orang tua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada yang mau serius sama kita, tapi beda agama dan beda negara? Dia bilang kalau sudah menikah mau jadi mu'alaf. Mohon pencerahannya, ya. Ibu, karena Anda perempuannya, kalau lihat tak namanya Anda perempuan, ya tentu saja syaratnya dia harus masuk Islam dulu, ya. Kalau dia belum masuk Islam, ya tidak bisa Anda menikah sama dia, ya. Coba Anda lihat surat Al-Baqarah, ya. Maksudnya supaya Anda yakin saja, supaya Anda yakin dengan yang saya omongkan, ya. Coba lihat surat Al-Baqarah. Coba teman-teman lihat untuk menjawab pertanyaan teteh ini, ya. Supaya Anda yakin gitu, ya. Karena kalau orang sedang jatuh cinta mah nggak bisa gitu dengan nasihat begini. Karena orang kalau udah jatuh cinta itu apapun jadi boleh, jadi halal, ya. Coba Anda lihat surat Al-Baqarah 221. Coba cek. Ayo Anda Ibu Bunga, coba buka, ya. Nah, jadi dia bilang saya mau masuk Islam setelah saya menikah, kan? Sementara Anda perempuan. Salah satu syaratnya dia harus muslim. Coba lihat. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu.
wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Coba perhatikan di situ, ya. Ada kata-kata ini sebenarnya ditujukan kepada yang akan Anda kalau menikah kan harus ada wali. Anda kan perempuan, harus ada wali. Jangan, wahai orang beriman, kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Jadi laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik. Siapa wanita musyrik? Di luar ahli kitab, ya. Kalau ahli kitab kan Yahudi dan Nasoro. Nah, di luar itu seperti yang beragama Konghucu, beragama Buddha, beragama Sinto, ya, Hindu, Buddha dan seterusnya, itu namanya musyrik. Jadi kita laki-laki muslim, saudara-saudara, tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Bukan kata saya. Makanya sengaja saya ajak, sok Anda buka ayatnya gitu, ya. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, sekalipun walau a'jabatkum, sekalipun sangat menarik penampilannya. Nah, yang kaitannya dengan pertanyaan Anda kan perempuan, mau menikah dengan orang yang beda agama di luar negeri lagi, ya kan gitu. Nah, jangan kamu nikahkan. Nah, kalau ini ke wali, ya. Kenapa ke wali? Karena Anda perempuan. Yang namanya perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, harus dinikahkan oleh wali. Makanya ayat ini mengatakan, jangan kamu, wahai wali, nikahkan laki-laki musyrik dengan anak perempuanmu yang beriman. Berarti kalau kita sebagai orang tua tidak boleh menikahkan anak kita yang perempuan dengan laki-laki yang musyrik, ya. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, sekalipun dia mengagungkanmu. Itu ayatnya, ya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jadi ayat ini jelas, kalau Anda mau menikah dengan dia, dianya kudu masuk Islam dulu, ya. Jangan setelah masuk Islam, setelah nikah baru masuk Islam. Tidak bisa begitu. Dia kudu muslim dulu. Nah, kalau setelah muslim, lalu Anda menikah, ya, ternyata dia murtad, balik lagi sama agamanya, apa yang terjadi? Maka pernikahan Anda batal, fasah, karena persyaratannya tidak terpenuhi, ya. Jadi gini, persyaratannya tidak terpenuhi. Yang namanya persyaratan itu harus seagama. Anda perempuan menikah harus dengan yang seagama. Kalau tidak seagama, berarti kan batal, begitu loh. Nah, jadi persyaratannya harus terpenuhi. Nah, jadi kalau menurut ayat ini, dengar baik-baik, bukan kata saya. Anda baca ayatnya, makanya saya bilang, sok Anda lihat ayatnya supaya Anda lebih yakin, ya. Nah, jadi jelas ayatnya bahwa Anda, kaum perempuan, tidak boleh nikah dengan non-muslim manapun. Tidak bisa, ya. Nah, kalau ada non-muslim, laki-laki, lalu dia masuk Islam, setelah masuk Islam, setelah menikahi Anda, dia balik lagi pada agamanya, maka pernikahannya menjadi batal, begitu, ya. Nah, apalagi ini beda agama, beda negara, gitu. Ya, kalau urusan nanti gimana nikahnya, ya Anda konsul ke kantor urusan agama, ya. Gimana ya, calon suami saya, dia bukan orang Indonesia. Nah, konsultasikan dengan para pejabat di kantor urusan agama, karena itu ada wilayah hukum dan aturannya. Bagaimana aturannya kalau Anda menikah dengan yang beda warga negara? Nah, itu saya tidak berani menjawabnya, karena itu yang berwenang adalah para petugas, pejabat di kantor urusan agama wilayah Anda berada, ya. Beliau-beliau itulah yang tahu aturannya ketika Anda harus menikah dengan yang berbeda negara. Tapi saya membahas yang syarat utamanya,
dia harus seagama dengan Anda. Begitu. Ya. Terus kita juga harus lebih berhati-hati ya. Jadi kebayang nggak Anda bertemunya hanya lewat medsos ya. Kemudian Anda begitu jatuh cinta. Begini, jangan sampai kita ini jatuh cinta pada sesuatu yang tidak bisa kita buktikan gitu. Karena ada orang yang udah jatuh cinta ngebet banget, tapi belum pernah ketemu. Baru di ini aja di layar monitor. Maaf ya, kalau menurut saya itu agak bodoh gitu. Kenapa? Dia bilang aku ini dokter, aku ini pengacara ya, aku ini, nah gitu. Masalahnya benar nggak? Di mana kantornya kalau dia itu misalnya pengacara, kalau dia itu bidangnya itu dan ini. Jadi saya kadang-kadang suka aneh juga. Ada orang yang jatuh cinta ngebet gitu ya kepada orang yang bertemunya di media sosial. Udah gitu baru 3 bulan ya. Sejujurnya ada yang pernah bertemu dengan saya. Jadi ada seorang ibu ya, beliau bercerai dari suaminya yang pertama. Pak, saya boleh nggak menikah dengan laki-laki yang saya hanya bertemu lewat media sosial? Ya, chatting, video call, begitu. Saya udah cocok sama dia. Saya cuma bilang begini, Anda pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Ya, jangan gegabah lah. Masa baru 3 bulan Anda ngobrol lewat media sosial, kemudian memutuskan menikah. Apa jawaban dia? Pak Am, dia tuh orang baik loh. Kebayang gak sama Anda? Baru 3 bulan ngobrol lewat media sosial, langsung mengatakan dia tuh orang baik loh Pak. Ya saya bilang gini, kalau saya jadi Anda, saya tidak akan gitu. Kalau dia nanya sama saya, kalau saya jadi perempuan seperti Anda, saya tidak akan. Terlalu besar saya mempertaruhkan masa depan. Gitu saya bilang. Tapi itulah, orang kalau udah jatuh cinta itu jadi bodoh gitu, jadi idiot. Orang kalau udah jatuh cinta jadi idiot. Jadi ngedrop gitu, daya kritisnya itu ngedrop. Saya ngomong begini bukan mengada-ada. Banyak orang yang bertemu saya, dia nanya, saya kasih pandangan. Udah kekeh tuh. Begitu udah kejadian baru, Pak Am bener ya yang Pak Am omongin. Saya udah gak komen lagi. Kenapa? Nah makanya gini, kalau orang yang lagi jatuh cinta ya saya cuma bacakan ayatnya. Nah ini ayatnya. Anda percaya wajib, tidak percaya ya aneh kalau Anda orang beriman tidak percaya. Begitu ya. Kenapa? Orang kalau udah jatuh cinta jadi bodoh gitu loh. Asli loh. Jadi apa ya, daya kritisnya hilang, daya berpikirnya itu dia jadi bodoh gitu. Orang kalau udah jatuh cinta begitu. Ada orang yang mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan kehormatannya, mempertaruhkan perusahaannya yang dia bangun bertahun-tahun hanya karena dia jatuh cinta. Nah jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan jatuh cinta, sebab bisa membuat Anda bodoh sebodoh-bodohnya ya. Itu teman-teman dekatnya udah ngasih tahu, kamu sayang dong mempertaruhkan nama besar kamu, mempertaruhkan perusahaan kamu, mempertaruhkan karir kamu. Ini kamu gimana? Dah kekeh tuh ya. Dia nggak mau denger. Jadi orang kalau udah jatuh cinta bisa jadi bodoh. Nah makanya ya banyak orang tua yang, aduh Pak Am, kok anak saya jadi begitu ya. Dan saya tahu dia itu anak yang bisa diajak bicara, dia itu anak yang penurut. Tapi kenapa setelah dekat dengan laki-laki ini dia jadi pemberontak Pak Am? Saya bilang, Bu, anak ibu lagi jatuh cinta. Kalau lagi jatuh cinta maka ya logikanya tumpul. Anak ibu bakal jadi bodoh gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau lagi begitu teh, kita jangan membantah yang beradu ini. Ya kasih gambaran bahwa tetap dia itu manusia yang punya sisi-sisi kelemahan. Makanya saya langsung bacakan ayat karena Anda lagi jatuh cinta. Nah nanti walaupun Anda sudah dengar ayatnya, kalau Anda jatuh cintanya udah ngebet, ini ayat gak akan mempan. Ya, gak akan mempan gitu loh. Ya, jadi gini, iya Pak Am itu kan pandangan Anda ya.
belum tentu juga Anda benar. Anda kan suudon sama dia. Kalau dia udah masuk Islam, dia murtad lagi. Saya bilang saya bukan suudon. Ini antisipasi kalau Anda sudah nikah. Tadinya dia non-muslim, masuk Islam. Anda sudah nikah, lalu dia murtad. Nah, Anda teh batal nikahnya. Iya, Anda sudah suudon. Katanya gitu ke saya teh. Dadagi jatuh cinta. Jadi apa yang kita sampaikan ini nggak mempan. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Orang kalau udah jatuh cinta bakal jadi bodoh gitu loh. Percaya ke saya ya. Dan saya berani mengatakan begitu karena menghadapi puluhan orang, ratus bahkan seumur hidup saya, ratus yang kayak begitu. Memang jadi bodoh. Nah kalau udah kejadian baru bilang, duh saya menyesal sekali ya gitu ya. Makanya jangan jatuh cinta dulu, logika dulu yang harus didahulukan. Nah, ya logika, nah cinta mah nanti setelah menikah. Hari sekarang mah logika. Dengan logika itu kita bisa memilih mana yang sifat yang baik, mana sifat yang buruknya, mana yang harus kita anggap itu mah manusiawi, mana yang kita anggap prinsip. Itu kan ketika logika kita jalan. Nah, itu terjadi ketika cinta kita hanya 10% saja. Makanya Nabi mengatakan, cintailah ya. Bila kau mencintai sesuatu, jangan terlalu cinta. Boleh jadi apa yang kau cinta berubah menjadi sesuatu yang kau benci. Jadi kalau cinta itu, kalau belum nikah, kasihlah 10%, 15% ya. Nah, kalau udah nikah baru total 100%. Gitu cara manajemen cinta yang proporsional. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, nampaknya pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita. Dan jangan lupa hari ini kita ada kajian Al-Hikmah Online Series Kerjaku Ibadahku. Jangan Anda artikan kerja di sini ngantor ya. Apa yang kita lakukan sehari-hari, Ibu sekarang lagi menyiapkan sarapan, lagi nyiapin persiapan suami ke kantor. Nah, itu kerja kan sebenarnya. Bagaimana diubah menjadi ibadah. Sayang atuh udah mah capek, udah mah stres, udah gitu teh nggak bernilai ibadah. Nah, apalagi Bapak Ibu yang bekerja. Nah, materinya akan disampaikan hari ini jam 1 siang. Kalau tidak ada waktu siang, Anda bisa ambil besok malam jam 19.30. Bisa hari ini jam 1 siang atau besok malam jam 19.30. Temanya kerjaku ibadahku. Kalau kita jadi dosen gimana caranya supaya ngajar kita jadi ibadah, jadi amal jariah ya. Gimana kalau kita jadi guru itu jadi amal jariah? Gimana kalau jadi karyawan itu menjadi sedekah terbaik untuk keluarga? Nah, itu kan harus punya mindset, harus punya kerangka pikir yang benar tentang kerjaku ibadahku. Nah, itu yang akan dibedah hari ini jam 1 siang atau besok jam 19.30 ba'da isya. Bapak Ibu, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira yang sudah menitipkan infak dakwahnya ke Bank Mandiri 13.054541100. Mari kita sama-sama menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam. Intan surullah yansurkum. Jika kamu membela agama Allah, Allah bela kamu. Teman-teman sekalian, yang punya ilmu gunakan untuk dakwah, yang punya harta gunakan untuk dakwah. Doakan aktivitas dakwah. Kenapa? Itu bagian dari menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Allah nolong anak-anak kita, Allah nolong keluarga kita. Mungkin karena kita membela agama Allah melalui sedekah dakwah, infak dakwah. Jazakumullah, Anda yang sudah berinfak untuk kegiatan dakwah ke Bank Mandiri 13.054541100. Semoga Allah menjadikan itu sebagai penolong Anda. Amin. Dan bagi yang belum atau yang akan lagi, masukkan saja nomor rekening itu di m-banking Anda.
13.054 sehingga gampang. Begitu Anda ada rezeki, langsung niatkan, saya ingin membela agama Allah, saya ingin membela agama Allah. Infak, dakwah. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira bagi Anda yang sudah berwakaf dan akan berwakaf. Kita lagi pembangunan masjid, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910 5.008. Itu nawaitunya wakaf masjid, ya. Boleh atas nama Anda, boleh atas nama siapapun, termasuk untuk almarhum orang tua. Menurut Sahih Bukhari kan boleh, ya. Kita berwakaf atas nama orang tua sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, boleh. Menurut hadis Sahih Bukhari, Anda lihat, itu beberapa hadis sahih ada di situ. Nah, silahkan. Atau mau atas nama diri Anda, silahkan. Transfer ke Bank Mandiri 13.910 5.008. Semoga wakaf Anda itu bisa menjadi pahala yang mengalir terus sampai hari kiamat, tetap mengalir, ya. Kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, coba kita berjuang membela agama Allah dengan cara mensupport dakwah, ya. Salah satunya dengan infak dakwah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, insya Allah besok hari Rabu kita bertemu lagi di bedah masalah percikan iman pagi. Dan materi ini Anda bisa lihat pengulangannya di YouTube Aam Amiruddin Channel. Itu bisa dilihat kapanpun karena kita rekam dan kita simpan di YouTube, ya. Dan Anda juga kalau menganggap materi ini bermanfaat, Anda bisa share juga kepada yang lainnya. Sahabat tercinta, demikian yang bisa saya bahas. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.